Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang hasil dari proyek kami. Topik yang kami angkat adalah pengelolaan minyak jelantah untuk mewujudkan kota ramah lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andini Kusuma dan di sini ada em, anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gilbert, ada Patricia Nicole, ada Alan Abraham, dan Kayla. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang overview. Jadi, kenapa sih kami mengangkat isu ini? Jadi, dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini, penting bagi kami dan bagi semuanya juga untuk mengembangkan konsep kota yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Salah satu aspek krusial dalam upaya ini adalah pengelolaan limbah tentunya khususnya limbah minyak jelantah yang seringkali menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, apa sih minyak jelantah itu? Nah, minyak jelantah sendiri adalah minyak bekas pemakaian, bisa dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan restoran, dan juga lain-lain. Minyak ini meliputi minyak sawit dan segala minyak goreng lainnya. Bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa yang bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan eh, kanker pada proses penggorengan. Jadi, pemakaian minyak jelantah ini yang dipakai berkali-kali dapat merusak kesehatan tubuh seperti yang saya bilang tadi, bisa menimbulkan penyakit seperti kanker. Bukan hanya itu, limbah minyak jelantah juga mencemari tanah yang dilaluinya apabila dibuang sembarangan, yang mana pencemaran tanah akan menyebabkan pori-pori tanah tertutup dan tanah menjadi keras, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, dari desain konsep kota yang ramah lingkungan dengan pengolahan minyak jelantah tersebut harus merupakan salah satu solusi inovatif untuk mengatasi dari permasalahan yang terjadi belakangan ini. Oke, baik. Selanjutnya, kita menemukan 7 solusi yang dapat kita lakukan untuk dapat mengelola minyak jelantah ini. Nah, yang pertama yaitu mengubah minyak jelantah menjadi sabun cuci baju. Nah, minyak jelantah dapat digunakan untuk membuat sabun cuci baju dengan menambahkan NaOH atau natrium hidroksida, air, dan beberapa bahan untuk aroma. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu mengubah minyak jelantah menjadi cairan pembersih lantai. Nah, untuk dapat digunakan sebagai pembersih lantai, minyak jelantah harus diproses melalui beberapa tahapan. Minyak jelantah perlu dijernihkan terlebih dahulu, kemudian baru dibuat karbol dengan berbagai aroma. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar lampu minyak. Nah, minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar lampu minyak sederhana sebagai pengganti lilin atau lampu emergensi yang mungkin lupa tidak diisi dayanya saat tiba-tiba menjadi pemadaman. Next. Kemudian yang keempat yaitu mengubah minyak jelantah menjadi pupuk tambahan untuk tanaman. Nah, untuk untuk minyak jelantah menjadi pupuk tambahan untuk tanaman, ini dapat dilakukan dari asam lemak yang terdapat dalam minyak jelantah tersebut, di mana asam lemak tersebut dapat membantu pertumbuhan tanaman. Namun, penggunaan tersebut hanya untuk tambahan. Nah, pupuk dasar seperti pupuk kandang atau kompos dan pupuk anorganik tetap diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah mengubah minyak jelantah menjadi aromaterapi. Nah, untuk minyak jelantah yang diolah menjadi aromaterapi dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya untuk relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, mengobati masalah pernapasan, meredakan nyeri dan peradangan, serta dapat mengurangi mual. Kemudian, minyak jelantah juga dapat menjadi pakan unggas. Nah, setelah melalui beberapa proses untuk menghilangkan
karsinogenik, minyak jelantah dapat digunakan untuk campuran pakan unggas seperti ayam, burung puyuh, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar biosolar. Minyak jelantah dapat diolah untuk dimanfaatkan sebagai biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rangkaian rantai panjang asam lemak yang terbuat dari sumber terbarukan. Nah, eh, sekian solusi yang dapat kami tawarkan. Selanjutnya mengenai mengapa kami memilih minyak jelantah. Next. Nah, selanjutnya alasan kelompok kami memilih topik pengelolaan minyak jelantah karena yang pertama, berdasarkan laporan penelitian pengumpulan minyak jelantah di 5 kota besar di Pulau Jawa dan Bali yang dilakukan oleh Traction Energy Asia dan TNP2K pada tahun 2021, tercatat 80,52% minyak jelantah dibuang begitu saja. Yang kedua, menurut keterangan dari publikasi Indonesia Oilseeds dan Products Annual 2019 diketahui bahwa konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia jumlahnya mencapai 13 juta ton. Dan berdasarkan data dari United States Department of Agriculture, negara dengan konsumsi minyak goreng terbanyak pada tahun 2019 berturut-turut adalah Indonesia, India, China, dan juga Malaysia. Dan pada tahun 2022, konsumsi minyak goreng di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu mencapai 16,6 juta ton. Dari jumlah konsumsi itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan minyak jelantah secara berulang. Beberapa kasus penggunaannya bahkan sampai tak tersisa. Dan dikutip dari Halodoc, setidaknya ada 4 bahaya minyak jelantah bagi kesehatan jika digunakan secara berulang, yaitu dapat memicu resiko kanker, obesitas, infeksi bakteri, dan juga penyakit degeneratif seperti Parkinson dan juga Alzheimer. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menginformasikan bahwa penggunaan minyak jelantah secara berulang dapat meningkatkan kadar kolesterol dan juga penumpukan lemak di dalam tubuh. Selain dari sisi kesehatan, minyak jelantah juga membawa peran yang cukup signifikan dalam pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Biasanya, minyak jelantah akan dibuang ke saluran dekat rumah, tempat sampah, atau bahkan langsung ke dalam tanah. Padahal, minyak jelantah yang terserap ke dalam tanah akan mengumpal dan menutup pori-pori tanah sehingga menyebabkan tekstur tanah akan mengeras. Dengan demikian, apabila musim hujan seperti saat ini, tanah tidak dapat menyerap air dengan maksimal dan potensi banjir akan semakin tinggi. Minyak jelantah yang juga langsung dibuang melalui saluran air, tempat cuci piring, akan menyebabkan saluran tersumbat dan menjadi sarang bertumbuh kembangnya bakteri. Selain itu juga minyak jelantah yang dibuang langsung ke dalam sungai dan berakhir di laut akan menyebabkan pencemaran air. Tumbuhan yang bertumbuh dalam ekosistem laut akan terancam punah dikarenakan tidak dapat mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis, dikarenakan terhalang oleh endapan minyak yang mengapung. Oke, selanjutnya. Jadi future goals kita adalah yang pertama itu memasang mesin penukaran minyak jelantah menjadi uang. Mesin ini sudah ada di Indonesia, tapi dalam bentuk penukaran botol bekas menjadi uang. Nah, nanti mesin ini kerjanya sama, cuma kita ganti menjadi minyak jelantah. Nanti dihitungnya berdasarkan literan. Baru setelah itu dikonversikan menjadi uang. Lalu yang kedua, mendirikan agen jual beli minyak jelantah. Nah, kalau yang ini lebih efisien lagi, karena apa? Kita juga meningkatkan lapangan pekerjaan, kita membuka lapangan pekerjaan. Karena agen-agen nanti ini itu basicnya sama seperti kita menukarkan galon air. Jadi banyak agen lalu disalurkan ke distributor terdekat, setelah itu baru ke pusat langsung. Dan yang ketiga, mendirikan agen jual beli minyak jelantah. Ini juga hampir sama seperti nomor 2, tapi bedanya ada transaksi jual beli. Dan by the way, setelah saya lihat lagi, ini ternyata sama ya, 2 dan 3. Oke, jadi itu saja penjelasan dari kita terkait kota lingkungan dengan mengatur dulu minyak jelantah kita. Sekian dan terima kasih.